Halo semuanya, kembali lagi dengan My Crochet. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat tas serut dengan motif waffle. Buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan buat yang lain jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah teman-teman, untuk alat dan bahan yang kita perlukan, di sini saya menggunakan 2,5 roll benang polyester D27, hakpen bernomor 6 atau 3,5 mm, mancis, penanda, gunting, ring bulat buka tutup, pengait tali tas, dan juga jarum tapestri. Nah sekarang kita akan mulai membuat alas tasnya dulu ya. Nah untuk alas tasnya, baris pertama kita akan mulai dengan membuat slip knot. Lalu kita tambahkan 39 tambah 1 rantai, jadi totalnya 40. Ini kita buat kelipatan 3 ya, kelipatan 3, jadi kalau mau lebih panjang lagi boleh ditambahkan 3 rantai. Nah kita lanjutkan buat rantai sampai 39 tambah 1. Nah sudah selesai 39 rantai, kita tambah 1 rantai. Nah lanjut baris kedua, kita skip 1, kita buat 1 SC di masing-masing stitch sebanyak 39 kali. Nah kita lanjutkan dulu ya. Nah baris kedua sudah selesai, lanjut baris ketiga, kita buat 1 rantai, lalu kita balik, lanjut kita buat 1 SC di masing-masing stitch sebanyak 39 kali. Jadi kita buat sebanyak 9 baris ya. Nanti baris keempat juga 1 rantai lalu balik 39 SC, begitu seterusnya sampai baris ke-9. Nah kita lanjut dulu, kita ketemu di baris ke-9 ya. Nah di sini sudah selesai 9 baris. Nah kita akan buat baris samping ya. Kita akan DC keliling, tapi di setiap sudutnya kita buat 2 DC di dalam 1 stitch. Nah ini saya kasih penanda di stitch terakhir dulu. Nah kita akan buat 2 DC ya di sudut pertama ini. Nah kita buat 3 rantai dulu. 3 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC. Nah boleh dikasih penanda di stitch dekat hakpen. Ini kita hitung sebagai DC pertama. Lanjut di dalam stitch yang sama kita tambahkan lagi 1 DC. Nah sudut pertama sudah 2 DC ya. Lanjut kita akan buat 1 DC seterusnya sampai ke sudut kedua. Nah kita lanjutkan dulu. Nah sudah sampai ya di sudut yang kedua, kita tambahkan 2 DC di dalam 1 stitch yang sama. Nah lanjut di stitch berikutnya kita buat 1 DC ya di masing-masing stitch sampai di sudut yang ketiga. Nah kita lanjutkan. Nah kita sudah sampai di sudut ketiga, kita buat 2 DC di dalam 1 stitch.
Lanjut di stitch berikutnya kita buat masing-masing 1 DC sambil sisa benang ini kita bawa ya. Kita bawa seperti ini. Kita buat masing-masing 1 DC sampai di sudut keempat. Nah, sudah sampai di sudut keempat, kita buat 2 DC di dalam 1 stitch. Jadi keempat sudutnya ada 2 DC ya. Nah, lanjut kita akan buat 1 DC di masing-masing stitch sampai di stitch terakhir. Lanjut ya, kita lanjutkan dulu. Nah, sudah selesai ya sampai stitch terakhir. Kita akan slip stitch di rantai ketiga awal baris samping tadi ya. Di rantai ketiga yang kita kasih penanda. Nah, ini penandanya saya pindahkan ke belakang rantai ketiga karena kita akan pakai teknik bolak-balik untuk membuat badan tasnya. Nah, sudah selesai di slip stitch. Nah, totalnya ada 96 DC ya. Lanjut untuk badan tasnya, baris pertama kita buat 3 rantai. Lalu kita balik. Nah, ini 3 rantai kita hitung sebagai 1 DC ya. Boleh dikasih penanda di stitch dekat hakpen di rantai ketiga. Nah, lanjut kita akan buat FDC ya. Kita akan ambil dari depan sini, dari depan bawah sini. Nah, ini kita hitung sebagai 1 DC. Lanjut kita akan buat FDC dari depan sini. Kita buat 1 FDC. Lanjut kita buat lagi 1 FDC. Dari depan sini kita buat lagi 1 FDC. Jadi total 2 FDC ya, 1 DC, 2 FDC. Lanjut di stitch berikutnya kita buat 1 DC. Nah, lanjut kita buat lagi FDC 2 kali. Lanjut kita buat lagi 1 DC. Nah, jadi kita buat 1 DC, 2 FDC, 1 DC, 2 FDC, begitu seterusnya di baris pertama ya. Nah, kita lanjutkan dulu sampai ke ujung baris pertama. Nah, kita sudah sampai di ujung baris pertama ya. Kita akan berakhir dengan 2 FDC pastinya di ujung baris pertama. Nah, sudah selesai. Lanjut kita akan slip stitch di rantai ketiga awal barisan pertama tadi. Di rantai ketiga ya. Ini penandanya saya pindahkan di belakang rantai ketiga. Ini akan jadi stitch terakhir. Lanjut kita akan slip stitch di rantai ketiga. Nah, untuk baris pertama sudah selesai. Kita akan lanjut untuk baris kedua.
Nah, pertama kita akan balik seperti ini. Lalu kita masukkan hakpen dari rantai ketiga di bawah. Lalu kita ambil benang yang di atas seperti ini. Nah, kita tambahkan 3 rantai. Ini kita hitung sebagai 1 FDC. Lanjut di stitch berikutnya kita buat DC 2 kali ya. 1 DC, lalu tambah 1 DC lagi. Nah, jadi sudah 1 FDC, 2 DC. Lanjut di stitch berikutnya kita buat 1 FDC. Di stitch berikutnya lagi DC 2 kali. Lalu kita buat lagi 1 FDC. Jadi begitu seterusnya sampai di stitch terakhir ya. 1 FDC, 2 DC, 1 FDC, 2 DC. Nah, kita akan lanjut dulu sampai ke stitch terakhir. Nah, kita sudah sampai di ujung baris kedua. Ini akan berakhir dengan 2 DC ya. Nah, lanjut kita akan slip stitch di rantai ketiga awal barisan tadi. Nah, penandanya saya pindahkan lagi ke belakang rantai ketiga. Lanjut kita akan slip stitch di rantai ketiga. Nah, ini baris kedua sudah selesai. Nah, kelihatan ya motif wafelnya. Nah, ke baris pertama dan kedua kita ulang-ulangi ya sampai baris ke-20. Jadi prosesnya sama. Untuk baris ketiga kita akan mulai dengan 3 rantai, lalu kita balik, lalu kita buat 2 FDC sama seperti baris pertama tadi. Dan untuk baris keempat juga sama seperti baris kedua. Kita lanjut sampai baris ke-20. Nah, kita akan ketemu di pergantian benang ya. Kalau satu roll benangnya sudah habis, nanti kita akan ketemu di pergantian benang. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, teman-teman, ini saya satu roll benangnya sudah habis. Sekarang kita akan ganti benang ya. Pertama saya buat 1 DC dulu. Lalu ini 2 loop saya tahan ya, 2 loop di hakpen kita tahan. Lalu kita ambil benang baru, kita masukkan ke dalam 2 loop tersebut seperti ini. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan pekerjaannya. Di sini saya sudah buat 1 DC, lalu saya akan buat lagi 1 DC sambil sisa benang yang lama dan baru di bawah ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya buat 1 FDC. Nah, kita lanjutkan ya. Kita buat lagi 1 DC sambil sisa-sisa benangnya di bawah. Nah, ini sudah agak panjang ya, kita bawa sisa benangnya. Sekarang sisa benangnya saya pindahkan ke belakang. Nanti kita bisa potong dengan gunting dan rapikan dengan mancis. Nah, kita lanjutkan sampai ketemu di baris ke-20. Nah, ini sudah selesai ya 20 baris dan sudah saya slip stitch.
Lanjut saya tambahkan satu rantai. Nah, ini benangnya sudah saya potong, lalu kita tarik seperti ini. Sisa benangnya kita akan rapikan dengan menggunakan jarum tapestri. Nah, sisa benangnya sudah saya masukkan ke dalam jarum tapestri. Lanjut kita akan rapikan seperti ini di bagian dalam tasnya ya. Nah, sudah selesai, kita potong dengan gunting dan kita rapikan dengan mancis. Sisa benang yang di pergantian benang tadi juga kita potong, lalu kita rapikan dengan mancis. Nah, lanjut kita akan buat tali tas serutnya ya. Untuk tali tas serutnya di sini saya gunakan 2 helai benang. Pertama saya buat slip knot dulu. Lanjut kita akan bagi 2 benang yang panjang ini ya, atas dan bawah. Kita akan ambil benang yang di bawah, kita tarik benang yang di atas. Kita ambil benang yang di bawah, kita tarik benang yang di atas. Kita ambil lagi benang bawah, kita tarik benang di atas. Nah, kita ulang-ulangi ya proses ini sampai dapat panjang yang kamu inginkan. Di sini saya buat sebanyak 200 kali. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau kamu sudah dapat panjang yang kamu inginkan ya, seperti ini panjangnya. Saya buat sampai 200 kali. Terakhir, kita akan ambil kedua benang ini, kita buat satu rantai. Lalu benangnya kita putuskan, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, begini ya teman-teman cara buat tali tas serutnya. Lanjut kita akan pasang ke tasnya. Nah, di sini kita akan pasang di baris ketiga ya, di baris ketiga di tengah-tengah, di baris ketiga di bagian tengah tasnya. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, lanjut kita skip satu waffle. Kita masukkan di sini. Lalu kita skip 2 DC ini, kita masukkan di sini. Lalu kita skip satu waffle stitch ini ya. Nah, kita masuk di samping sini. Nah, kita ulangi seperti ini, kita masukkan keliling tasnya ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini sudah selesai. Kita boleh rapikan ya sisa benangnya dengan menggunakan gunting dan mancis. Nah, lanjut kita akan membuat tali tasnya ya. Nah, sekarang kita buat tali tasnya. Kita akan buat slip knot, tapi saya sisakan benangnya agak panjang di bawah ya untuk menjahit pengait tasnya nanti. Lanjut kita buat 3 rantai. Nah, lanjut kita skip 2. Di sini kita buat 1 SC. Lalu kita buat 1 rantai. Kemudian kita balik. Nah, di sini ya, di samping sini kita akan buat 1 SC dari samping sini. Kita buat 1 SC, lalu tambah 1 rantai. Kita balik lagi, kita masuk dari samping sini. Kita buat 1 SC, kita tambahkan 1 rantai,
lalu kita balik, masuk dari samping, kita buat lagi 1 SC, lalu kita buat 1 rantai. Nah, kita ulang-ulangi ya sampai dapat panjang yang kamu inginkan. Di sini saya buat sampai 80 atau 90 cm. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini tali tasnya sudah selesai ya. Lanjut kita buat 1 rantai dan lalu kita akan slip stitch di samping sini ya. Kita slip stitch, kita tambahkan lagi 1 rantai. Nah, ini benangnya sudah saya putuskan. Nah, lalu kita akan tarik seperti ini. Ini saya potong benangnya agak panjang ya untuk menjahit pengait tali tasnya. Nah, lanjut kita akan jahit pengait tali tasnya. Kita akan menggunakan jarum tapestri. Nah, sisi sebelahnya sudah saya jahit. Lanjut kita akan jahit yang sisi satunya lagi. Nah, ini benangnya sudah saya masukkan ke jarum tapestri. Nah, kita akan jahit ya, masukkan ke dalam pengait seperti ini. Lalu kita jahit ke bagian tali tasnya seperti ini. Kita jahit sekuat mungkin ya. Nah, kita lanjutkan jahit sekuat mungkin. Nah, ini sudah selesai. Sisa benangnya boleh kita rapikan ke dalam sini. Lalu nanti kita potong dengan gunting dan rapikan dengan mancis. Nah, ini sudah selesai ya. Lanjut kita akan pasang ke tasnya. Nah, ini ring bulat buka tutupnya sudah saya pasang di kanan kiri ya, di tengah-tengah kanan dan kiri. Seperti ini. Di baris keempat. Nah, lanjut bisa dipasang tali tasnya. Nah, teman-teman, video tutorial kali ini sudah selesai. Semoga mudah dimengerti. Kalau kamu buat tas yang sama, jangan lupa komen ya di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.